Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Intarti Puspaseruni dari kelas 10 TJKT 1 dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Di video kali ini saya akan bab 4 yang mana kita akan mempelajari satu, membuat virtual mesin pada VMware, yang kedua, Zoom di VMware, yang ketiga, clone virtual mesin, yang keempat, snapshot virtual mesin, yang kelima, ekspor impor virtual mesin, yang mana kita akan membahas tentang virtual mesin pada VMware jika pada sebelumnya kita telah menggunakan hypervisor yaitu VirtualBox. Di video kali ini saya akan mencoba membuat virtual mesin pada VMware. Oke, langsung saja kita buka aplikasi VMware-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini teman-teman bisa klik Create a new virtual machine. Kemudian di sini ada dua pilihan, di mana saya sarankan menggunakan yang tipikal karena ini recommended, bisa custom atau konfigurasinya itu lebih advance. Langsung saja di sini pilih, kemudian next. Langsung ini pilih install, yang ini instead install. Kemudian kita pilih installer this image file ISO. Kemudian kita klik browser dan arahkan ke Ubuntu servernya. Ini kemudian open. Kemudian next. Pada virtual mesin di VMware ini telah terdeteksi bahwa kita akan memakai yang namanya Linux. Di sini kita isikan identitas untuk servernya. Di sini saya berikan nama Intan saja. Kemudian username. Kemudian ini next dulu. Di sini, kemudian next. Kemudian di sini saya isi 10 aja. Kayaknya 10 juga udah cukup. Kemudian next. Di sini kita bisa, dan ini kita langsung finish. Di sini, jika kalian lupa cara proses instalasi dari Ubuntu kalian, bisa melihat video saya sebelumnya. Selanjutnya adalah Zoom di VMware. Di sini kita bisa melihat jika tulisan itu terlalu kecil ya. Nah, caranya hampir sama kayak VirtualBox. Tetapi bedanya pada VMware kita klik menu File ini, kemudian Trade Group, kemudian Cap. Kemudian ini bisa kita kecilin, bisa kita besarin dengan tulisan yang bisa kita baca. Nah, di sini saya sudah menginstal Ubuntu servernya. Jika kalian lupa, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Sekarang kita coba login dulu. Password. Nah, di sini sudah masuk ya. Selanjutnya yaitu clone virtual mesin. Kita akan mengcloning virtual mesin pada VMware, sama halnya ketika kalian belajar pada VirtualBox.
Yang mengcloning itu artinya menggandakan. Misalkan saya punya satu buah server, kemudian ingin membuat lagi satu. Kalian tidak perlu mendownload server lagi, jadi kalian hanya perlu siapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Sebagai contoh, kasusnya kalian ingin membuat 5 virtual machine. Kalian tidak perlu membuat 5-nya atau mendownload ke-5-nya. Kalian hanya perlu membuat satu server atau virtual machine. Kalian bisa menggandakan sebanyak 4 hingga menjadi 5 virtual machine. Oke, lanjut saja kita coba VMware-nya. Ini kita bisa start atau gas dulu. Kita shutdown, kemudian kita tunggu. Untuk caranya kita bisa klik kanan, kemudian ini bisa kita pilih yang manager, kemudian ini bisa langsung clone, atau menggunakan cara yang kedua, yaitu kita pencet VM, kemudian manager, itu bisa juga clone. Kita langsung praktekkan saja. Manager, kemudian clone, kemudian next, kemudian kita pilih yang the cornred, kemudian next, kemudian kita pilih yang play I full down, kemudian next, kemudian ini kita namai dulu. Kita namai Ubuntu 2. Kemudian kita finish. Kemudian ini. Kemudian kita tunggu sebentar. Di sini sudah muncul Ubuntu 2. Jadi Ubuntu 2 ini adalah cloningan dari Ubuntu server pertama. Kita bisa open, kita coba login dulu berhasil apa tidak. Kita login dulu. Password. Sudah berhasil ya. Jadi di sini ini Ubuntu 2 adalah cloningan dari Ubuntu server pertama. Kita bisa open, kita coba untuk login. Kita login. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk materi selanjutnya adalah snapshot pada virtual machine. Secara konsepnya, snapshot hampir sama pada VirtualBox, di mana snapshot digunakan untuk menandai status suatu VM
Kemudian jika nanti ada perubahan, kita bisa kembali ke status semulanya dengan mudah. Untuk kasusnya, misalkan kita mempunyai server yang sudah berjalan, kita ingin melakukan perubahan konfigurasinya, kita bisa menandai dulu status yang sekarang jadi, misalnya saat kita konfigurasi dan akan terjadi error, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya, yaitu status di mana kita belum mengkonfigurasi yang error tersebut. Oke, langsung saja kita buka VMware-nya. Selanjutnya di sini kita login dulu. Password, dan di sini saya akan coba ls, maka dan ini tidak ada file yang kita buat, jadi ls itu digunakan untuk melihat suatu directory. Nah, seperti yang kita lihat ketika ls, kita belum mempunyai directory. Sekarang kita bisa menandai status ini sebagai status default karena belum ada suatu konfigurasi di sini. Kita bisa set down terlebih dahulu. Kita shutdown terlebih dahulu. Shutdown. Oke, kita tunggu. Ini cukup lama ya. Untuk cara snapshotnya bisa kita klik kanan. Kemudian di sini bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih snapshot, kemudian kita pilih yang text snapshot, atau dengan cara yang kedua yaitu VM, kemudian snapshot, kemudian text snapshot. Pilih text snapshot, oke, kita klik. Kemudian di sini kita beri nama, tadi belum ada konfigurasinya, maka kita bisa beri nama default Ubuntu. Default Ubuntu. Kemudian kita langsung saja text snapshot. Sekarang kita sudah membuat snapshot. Untuk cara melihat snapshotnya, kita bisa klik kanan pada virtual machine. Kemudian pilih snapshot. Kemudian kita pilih snapshot manager. Kita klik di sini. Nah, di sini perhatikan bahwa kita mempunyai default Ubuntu. Kita bisa close, kita bisa open lagi Ubuntu-nya. Di sini kita tunggu dulu sebentar. Kemudian kita login dulu. Password, kita cek ls, enter. Tidak ada konfigurasi. Jika kita ls, tidak terdapat sudo directory karena kita belum membuatnya.
Nah, di sini kita coba membuat dengan command touch. Jadi, touch ini digunakan untuk membuat suatu direktori. Ketika kita enter, kita sudah memiliki 3 direktori, yaitu a.directory dan direktori bc. Nah, anggap saja kita sudah melakukan konfigurasi, dan konfigurasi ini membuat server teman-teman itu error, maka kita bisa langsung menggunakan snapshot agar status kita kembali ke default atau status konfigurasi sebelumnya. Nah, kita bisa shutdown terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi itu sempat error. Jadi untuk saya betulkan kembali, kita lanjut ke lagi. Oke, di sini sudah ya. Tadi kita kan sudah mengkonfigurasi di mana kita anggap saja bahwa konfigurasi kita itu error, maka kita bisa melakukan snapshot atau kembali ke status sebelumnya. Untuk caranya kita bisa klik virtual mesinnya, kemudian pilih snapshot, kemudian pilih yang refine atau di file Ubuntu, kita klik. Di sini ada pemberitahuan bahwa jika kita melakukan snapshot, maka status saat ini akan hilang, dan kita klik yes. Nah, di sini kita coba nyalakan kembali. Kemudian kita login. Password. Kemudian kita akan komen ls. Maka kita bisa lihat direktori yang sebelumnya itu sudah menghilang, dan kita kembali ke status awal jika dimana kita belum memasuki konfigurasi. Jadi ini berhasil ya. Selanjutnya saya akan ekspor. Untuk caranya adalah kita ke file, kemudian ekspor. Nah, di sini untuk namanya adalah ini, pilih dulu mau nyimpennya di mana. Untuk namanya adalah aku pilih Ubuntu ekspor. Kemudian kita save. Nah, di sini sedang loading, mungkin agak lama. Nah, mungkin saya cepatkan dulu. Nah, ini kayaknya udah mau selesai. Nah, sudah terekspor ya. Kita bisa file. Kemudian ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini berjumlah 6 item. Ini dari sini sampai ke sini 6 item. Dan di sini jika kalian melihat saya menyimpannya di ini. Jika teman-teman menggunakan VirtualBox, maka hasil filenya cuma 1. Tetapi jika kita menggunakan VMware, hasilnya lebih dari 1. Nah, di sini
Untuk mengimpornya, kalian bisa memilih file yang ini. Kita bisa klik kanan, kemudian open. Ini bisa open wide dan kalian bisa pilih yang VMware, tapi ini atau langsung open aja. Dan di sini kita disuruh memberi nama, kita beri nama Ubuntu 3. Kemudian kita import. Nah, ini juga ada loadingnya, tidak terlalu lama, oke? Kita tunggu dulu sebentar. Dan sekarang kita memiliki Ubuntu 3, kita bisa nyalakan. Kita login dulu. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita punya Ubuntu 3, di mana Ubuntu 3 adalah hasil impor Ubuntu yang sudah saya ekspor sebelumnya. Mungkin itu dulu materi yang saya bahas kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa kembali.